Dajjal adalah suatu makhluk yang digambarkan sebagai sosok manusia bermata satu. Sosok ini akan dihubungkannya dengan hari kiamat. Tentang cerita Dajjal ini telah ditertulis di berbagai hadis. Hingga makhluk ini digambarkan memiliki sifat yang menyesatkan seperti berdusta, berbohong, suka memecah belah, dan sifat buruknya yang lain. Ternyata tentang makhluk Dajjal ini masih menjadi masalah perdebatan di antara para ulama tentang keberadaannya atau wujudnya. Dikarenakan hal tentang sosok ini berkaitan perkara yang gaib yang belum terjadi. Hingga sebagian ulama saling beda pendapat tentang sosok ini serta keberadaannya. Sejarah tentang Dajjal ada sebagian riwayat atau ulama tafsir mengatakan sosok ini muncul di zaman pada saat Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat suci Al-Quran telah diterangkan, hingga sebagian para ahli tafsir menghubungkan tokoh ini, adalah bernama Samiri. Menurut kisah, Samiri ini, adalah salah satu pengikut Nabi Musa, bahkan menjadi muridnya, seperti Nabi Harun alaihi salam. Samiri ini melakukan propaganda dalam menyesatkan Bani Israel, para pengikut Nabi Musa. Pada waktu Nabi Musa melakukan ritual khusus, selama 40 hari di Gunung Sinai, dalam misi menjalankan perintah Tuhan. Dengan kecerdasannya, serta tipu daya, Samiri ini berhasil merontokkan iman para umat Nabi Musa, yang sudah dibina keimanannya kepada Tuhan, selama bertahun-tahun oleh Nabi Musa alaihi salam. Padahal di zaman itu para umat Bani Israel, tergolong orang-orang yang memiliki kecerdasan, karena di bawah naungan gurunya seorang nabi, yang terkenal kecerdasannya, dan ketaatannya kepada Allah. Samiri ini melalui pidatonya, dan membuat patung anak sapi terbuat dari emas, yang bisa bersuara. Membuat umat Nabi Musa, terkecoh dengan tipuannya serta fitnahnya. Sehingga sebagian umat Nabi Musa hampir semuanya, dibikin berhasil menyembah anak patung sapi, terbuat dari emas itu. Kekacauan serta tipu daya Samiri ini, berhasil dalam waktu sekejap tidak lebih 40 hari membuat sebagian besar umat Bani Israel, membuat dosa yang sangat besar, yang disebut syirik. Dengan keahliannya serta kecerdikannya membuat patung sapi terbuat dari emas, sebagian besar umat Nabi Musa terpengaruh, menyembahnya, dan mengakui sebagai Tuhan yang berwujud patung. Akhirnya setelah waktu memasuki 40 hari, Nabi Musa turun dari Gunung Sinai. Setelah mendapatkan wahyu serta menerima 10 perintah Tuhan, yang tertulis pada sekeping tanah, atau disebut Loh. Melihat umatnya yang sebagian telah menyembah patung sapi terbuat dari emas, Nabi pun murka, serta sedih, dan menghancurkan patung tersebut. Akhirnya Nabi Musa menemui Samiri, dan tidak memberi hukuman kepadanya, dijelaskan bahwa Samiri akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Setelah itu Samiri ini diusir dari umatnya, dan diperintahkan meninggalkan negerinya. Setelah kejadian itu sebagian umatnya diperintahkan bertobat, dan dapat perintah Tuhan untuk menebus dosa-dosa besar mereka. Menurut riwayat serta para ahli tafsir, Nabi Musa bukanlah orang yang mendapat perintah yang dapat membunuh Samiri ini. Tapi sosok, atau orang lain yang akan dapat membunuhnya. Para sebagian ahli tafsir memperkirakan Samiri ini adalah tokoh Dajjal tersebut. Dan diyakinin Samiri bisa berumur panjang karena telah ikut meminum Ainul Hayat atau air abadi, seperti Nabi Khidir alaihi salam, yang membuat manusia umurnya panjang, hingga akhir kiamat. Hingga ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahaya sosok yang bernama Dajjal ini, dengan mengemban misi membuat kebohongan besar, atau fitnah, supaya manusia menjadi syirik, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diyakinin Dajjal ini akan sebagai sosok atau makhluk yang berperan dalam mendekati hari kiamat kelak. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.